Katakan masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Sekali dikatakan dengan sungguh-sungguh, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, Tuhan, kulihat kebesaran-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya Tuhan. Masih ada jalan, masih ada kuasa Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang selalu Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Masih ada jalan-Mu untuk kami Tuhan. Masih ada kesempatan-Mu Bapa untuk setiap kami hadir di tempat ini Tuhan. Segala apapun yang menjadi permasalahan kami pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau jalan keluar buat hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa. Kami akan memberikan yang terbaik hanya kepada-Mu saja Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, semua bersukacita amin. Mari bangkit berdiri, berikan tarian yang terbaik buat Tuhan. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus tersanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bukit sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bukit sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sekali dikatakan dari utara ke selatan.
pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah. Ini karena namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah. Ini karena namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah. Ini karena namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah. Ini karena namamu, ini karena namamu, ini karena namamu, Allah dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan, semoga bersuka cita, amin. Kita mau menyanyikan satu lagu lagi dengan penuh sorak-sorai. Mari kita muliakan Tuhan, bersorak-sorai, amin. Satu-satunya penebus kalahkan maut, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dari kubur. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dari kubur. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang beri dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk anak sekolah minggu saya undang untuk turun ke bawah bersama kakak-kakak sekolah minggunya.
Kita mau mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya bahwa apapun yang disampaikan merupakan pesan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa mempersiapkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa yang baik, kami yakin Tuhan saat Kau berfirman Tuhan, kami akan menang Bapa. Kami akan menjadi pribadi yang terbaik Tuhan Yesus. Kami akan menjadi pribadi yang Kau sukai Bapa. Tuntun setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau jaga pendengaran kami Bapa. Biar Engkau jaga hati kami Tuhan. Apapun yang disampaikan hamba-Mu ini Bapa, menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Semua sudah Kau siapkan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari katakan lagu ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Yesus. Apa yang ada saat ini Bapa, sebagaimana kami ada Tuhan, itu adalah kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ini adalah milik-milik-Mu Tuhan. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami sudah dipegang oleh Engkau Bapa. Bahkan kami merasakan Tuhan Yesus, sukacita, damai sejahtera. Bahkan berkat itu mengikuti kami terus ya Bapa. Karena kami mau Tuhan Yesus, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mendengar suara isi hati-Mu Bapa. Kau sampaikan Tuhan Yesus, Kau bukakan Bapa hal-hal yang baru, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus, hati kami, pikiran kami saat ini Bapa. Untuk kami siap dibentuk Bapa. Untuk kami siap Tuhan Yesus dinasehati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ruangan ini di dalam kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari kita semua yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saya baru pertama kali nih, ya, karena saya ditugaskan oleh Bapak Porda kita, Bapak Pendeta Andreas Kurniawan, untuk mengisi di minggu kedua ini, sekalian dengan nanti ada perjamuan kudus ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hani Susilo, saya menggembalakan di daerah Depok, ya. Dan saya bersyukur kalau saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu mengalami sukacita hari ini? Amin. Kalau Bapak Ibu mengalami sukacita, berarti Bapak Ibu dilawat oleh Tuhan, ya, melalui pujian dan penyembahan. Jangan pernah khawatir, ya. Istilahnya kalau kita mau menyanyi, nyanyi saja untuk Tuhan, ya. Kita gerakkan tubuh kita untuk Dia, bukan untuk siapa-siapa, ya, bukan untuk Bapak Pendeta, untuk saya, bukan, tapi semua untuk Tuhan. Amin. Ya. Pada hari ini satu tema yang saya mau bawakan adalah tentang pertobatan sejati. Ya. Nah, kita ambil di dalam Lukas pasal 3 ayat 8a. Ayatnya singkat saja, tetapi nanti kita belajar dari poin-poin ya. Lukas pasal 3 ayat 8 bagian A, dikatakan jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak dari kita yang sudah menyesali ya tentang perbuatan kita ya, perbuatan kita yang mengarah ke arah dosa ya. Lalu kita ini berusaha untuk bertobat. Namun seringkali kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Mungkin sampai akhirnya berulang kali kita lakukan bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi. Sampai akhirnya kita mengalami satu titik yang kita sebut ada titik jenuh. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Saya rasanya sudah berbalik nih sama Tuhan. Ya, saya mau kembali lagi, tapi kita kok jatuh lagi. Nah, dari penyesalan tersebut, sepertinya kita memiliki pikiran begini, percuma ya saya bertobat. Dan kita selalu berpikir, ke depannya saya juga lakukan lagi dosa saya. Kayaknya tidak ada artinya saya bertobat. Nah, bahkan kita sering mungkin berkata, ya, saya sudah menyesal. Kenapa saya harus melakukan ini? Mungkin itu ada perkataan dari kita, tanda penyesalan. Ya, mungkin ada perkataan lagi, sekiranya saya dapat membalikan waktu, saya pasti tidak akan melakukannya. Itu kalau sudah terjadi seperti itu. Nah, tetapi kita juga sering berkata seperti ini, untung saja saya tidak ketahuan, untung saja saya lolos. Ya, bagaimana dengan kalimat di atas tadi? Untung saja tidak ketahuan. Untung saja saya lolos. Nah,
hampir ya dengan kata-kata seperti ini, bukankah kita juga sering merasa bersyukur? Itu kan segala ungkapan yang sepertinya kita mensyukuri diri kita. Kalau kita lolos dari segala macam apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Dan intinya adalah enggak ketahuan. Tidak ada yang melihat. Begitu. Bahkan saya tidak perlu mempertanggungjawabkannya. Nah, tapi biasanya penyesalan itu datang ketika kita apa? Kita ketahuan, ketangkap basah. Penyesalan itu baru datang seperti itu. Atau juga terpaksa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya, atau harus menghadapi konsekuensinya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah berhadapan dengan yang namanya konsekuensi itu? Kita mulai lagi berdalih, ya mau gimana lagi ya, saya pasrah aja dah. Itu manusia, ya Bapak Ibu. Nasi sudah jadi bubur, ya sudah dah saya terima saja konsekuensinya. Seperti itu. Nah, benarkah kita berani menerima konsekuensinya atau kita hanya terpaksa? Nggak apa-apa deh, saya terima saja konsekuensinya. Karena apa? Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Jadi kita hanya cuma seperti itu. Bentuk satu kepasrahan tetapi kita tidak mau berusaha keras untuk keluar dari perbuatan kita yang tidak baik. Nah, penyesalan biasanya lebih disebabkan oleh rasa takut dihukum atau takut dengan konsekuensinya. Nah, kalau Bapak Ibu perlu ketahui ya, bertobat itu di dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan syuf, berputar, berbalik kembali. Ya, berputarnya itu bukan berputar 360 tidak, tetapi berbalik kembali 180. Kalau 360 balik lagi, Pak. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani ini mengacu kepada suatu tindakan, artinya berbalik dari dosa kita kembali kepada Tuhan. Itu di dalam bahasa Ibrani. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya, metanoia, itu perubahan pola pikir. Ternyata bukan kita berbalik saja dari perbuatan dosa kita, tetapi Tuhan juga minta kita berubah pola pikir kita. Bagaimana kalau pola pikir kita tidak berubah? Toh sama saja. Sekalipun kita sudah berbalik 180 derajat. Jadi jika pola pikir seseorang tidak berubah, masih sama dengan pola pikir yang lama, orang tersebut bisa dikatakan belum bertobat. Nah, pertobatan itu bukan hanya menyesali saja, Bapak Ibu, ya, yang keluar dari mulut kita, tetapi butuh satu tindakan, begitu. Dan berubah yuk pola pikir kita, sehingga kita benar-benar tahu bahwa saya sudah meninggalkan dosa. Nah, dalam kitab Samuel pasal 1 dan 2, kita belajar dari kisahnya Saul dan Daud. Mereka berdua pernah sama-sama melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, ya. Namun ada satu perbedaan respon antara Saul dengan Daud. Respon bagaimana dia meresponi apa yang sudah dia lakukan dari perbuatan dosanya dia. Ya, di sini kita belajar dari Saul dulu. Raja Saul ketika diperhadapkan dengan pasukan Filistin yang mengepung bangsa Israel pada waktu itu, dan pada saat itu rakyat sudah mulai ketakutan dan meninggalkannya, apa Saul responnya? Dia mengambil satu inisiatif, dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Itu harus dilakukan oleh seorang imam. Nah, dalam hal ini kenapa Saul tidak sabar lagi untuk menunggu kedatangan dari Samuel, dari Nabi Samuel, karena Samuel yang akan memimpin korban bakaran dan korban keselamatan, ya. Lalu dia mentang-mentang dia raja, dia mengambil alih posisi nabi itu. Dia ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, Saul sudah melanggar di sini firman Tuhan dan mengambil alih tugasnya Samuel dan tidak lagi beriman lagi kepada Tuhan.
Pokoknya karena saya raja, saya harus lakukan. Karena kalau saya tunggu-tunggu Samuel belum datang-datang, saya bisa kalah nih. Nah, pada kejadian lain, ini gambaran tentang Saul ya. Saul juga tidak taat pada perintah Allah. Ketika Tuhan memerintahkan pada waktu itu terjadi peperangan ya dengan orang-orang Amalek, di situ Tuhan memerintahkan semua orang, baik itu perempuan, anak-anak, laki-laki, ditumpas. Tidak boleh diambil hartanya. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengambil raja dari Amalek, kemudian dia mengambil kambing, domba, sapi, bahkan beberapa orang. Nah, sepertinya kelihatannya dia mau melindungi. Tetapi di sini kita melihat bahwa Saul menggunakan satu alasan ketika dia ditegur. Alasannya adalah apa? Kan saya mengambil itu untuk korban bakaran kepada Tuhan. Di sini Saul mulai menutupi kesalahannya. Ya, bahwa Samuel mengatakan bahwa dia terpaksa melangkahi perintah Tuhan karena rakyat yang mengambil jarahan. Dia tidak mengaku. Dia salahkan rakyat yang mengambil jarahan itu. Tetapi dia bela dirinya adalah untuk korban bakaran. Nah, apa teguran Samuel kepada Saul? Aku tidak akan kembali lagi bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau sudah menolak firman Tuhan. Engkau sudah tidak mengindahkan lagi apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, di sini Saul sangat menyesal dan memohon supaya Samuel itu jangan meninggalkan dia. Nah, alasan penyesalannya Saul ini kalau kita ketahui sebenarnya dia takut dosanya itu ketahuan. Ya, dan dia takut kehilangan muka atau reputasinya di hadapan para tua-tua di situ. Jadi dia bukan melakukan pertobatan yang sejati. Ada satu unsur di situ. Dia takut kehilangan muka, dia takut kehilangan wibawa dia sebagai raja. Nah, penyesalan Saul bukan penyesalan yang dikatakan adalah penyesalan yang menghasilkan pertobatan yang sejati. Bukan. Nah, pada pasal-pasal berikutnya juga kita ketahui. Akhirnya Saul tahu kalau dirinya sudah ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengangkat Daud untuk menjadi raja di situ. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia tidak suka. Langsung timbul satu pikiran yang jahat. Kemanapun Daud pergi, dia kejar, dia buru, dan hendak dibunuh. Nah, penyesalan Saul yang tadinya sepertinya dia tahu Tuhan sudah meninggalkan dia sepertinya menyesal. Tetapi itu hanya sementara. Karena timbul lagi satu dosa lagi di dalam kehidupannya. Dia ingin membunuh Daud. Nah, inilah yang dikatakan adalah penyesalan sementara. Dosa yang tidak pernah diselesaikan akan menghasilkan dosa berikutnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian di dalam 1 Samuel 28 ayat 9 kalau Bapak Ibu baca di situ, sebenarnya Tuhan sudah melarang segala praktek pertenungan dan penyembahan ilah-ilah. Apa yang dilakukan Saul? Dia tahu Tuhan sudah meninggalkan dia. Jadi dia perang bagaimanapun dia kalah. Lalu dia datang ya untuk melakukan penyembahan ilah-ilah dan dia datang. Kalau sekarang istilahnya ini dukun. Untuk supaya dia bisa memperoleh kemenangan. Tetapi Saul ini sudah kehilangan arah. Sudah kehilangan pikirannya. Dia melakukan itu dengan caranya sendiri. Nah, ketika didengar nubuatan dari Samuel mengenai hukuman yang akan ditimpakannya, dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma pasrah. Apa yang dikatakan? Di situ dikatakan anak-anaknya akan mati di tangan orang Filistin. Nah, ini adalah gambaran tentang Saul. Tetapi bagaimana gambaran tentang Daud? Daud juga pernah melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, dia menyukai Batseba. Dia tidak luput dari yang namanya kejatuhan. Ya, tapi kemudian ketika dia sudah melakukan suatu perzinahan dengan Batseba, dia mempunyai satu tujuan lagi. Dia tidak langsung bertobat. Dia ingin melenyapkan suami dari Batseba itu. Nah, disinilah Daud merencanakan kematian Uria. Ya, dia katakan ya kepada saat itu dengan panglimanya dia katakan begini, tempatkanlah Uria di barisan paling terdepan. Nanti sesudah itu kamu kembali. Dia tahu akan mati di situ. Nah, akhirnya apa yang dilakukan?
Setelah dia mati, dia akan mengambil Batseba sebagai istri. Hal ini jahat di mata Tuhan. Tetapi pada saat itu ada Nabi Nathan yang memperingati dia. Dia mulai berbalik. Dia sadar akan kesalahan. Bahkan dia merasakan tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Dia merasa menggerogoti dosa itu untuk hidupnya dia. Daud sedih hatinya. Dia tahu dia sudah mulai takut kepada Tuhan dan sungguh menyesali dosa yang diperbuatnya itu. Kemudian Daud mengerti akan pentingnya roh Allah. Karena apa? Daud mulai berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia lihat apa? Kenapa dia bisa ketakutan? Dia lihat bagaimana Tuhan meninggalkan Saul dengan seperti itu. Bahkan dia melihat apa yang dilakukan Saul. Satu persatu kekalahan demi kekalahan dia alami. Nah di sini Daud sudah mengerti. Bahkan di Mazmur 51 ayat 6 dikatakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dia mengatakan suatu pengakuan kepada Tuhan. Nah setelah penyesalan ini Daud tidak meninggalkan Tuhan. Beda dengan Saul. Dia berbalik kepada Tuhan. Daud sadar akan konsekuensinya jika dia meninggalkan Tuhan. Nah, apa yang kita mau ambil ya dari semua ini? Jadi di sini apakah penyesalan saja itu sudah cukup, Bapak Ibu? Tidak. Biasanya orang kalau cuma hanya menyesal saja, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali. Kalau dia tidak langsung mengaku kepada Tuhan, berhadapan langsung kepada Tuhan, bahkan dia merubah pola pikir dia, tidak. Penyesalan itu hanya cuma sepintas saja. Itu akan kembali lagi. Penyesalan saja tidak berarti apa-apa, hanya menunjukkan kesedihan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Kita sering seperti itu. Ketika kita menyesal, ya cuma kesedih. Merenungkan nasib kita. Kenapa saya harus lakukan seperti ini? Ya, cuma itu saja yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu berbeda Bapak Ibu. Kita akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah orang yang melakukan dosa, menyesal, tapi kemudian dia akan meninggalkan dosa itu. Dia tidak panggil lagi dosanya. Dia tidak bawa lagi. Kemudian apa? Langkahnya dia menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita bisa meninggalkan dosa dan bisa melangkah kepada kebenaran firman Tuhan? Kalau kita tidak punya kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak bisa lakukan. Banyak sekali. Ya, kita nggak usah lihat orang di luar. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kejatuhan. Karena apa? Seperti ini. Penyesalan saja tidak cukup tadi saya katakan. Tetapi butuh pengakuan kepada Tuhan. Kemudian kita melangkahkan kaki kita dan kita kembali kepada Tuhan. Mengambil kebenaran itu untuk masuk di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, tahap yang paling sulit ya setelah pertobatan adalah mempertahankan pertobatan. Betul? Mempertahankan itu tidak mudah. Kalau kita bisa berkata mungkin dengan sesama kita, dengan hamba Tuhan, ya, saya sudah bertobat loh Pak. Tetapi bisakah kita memegang perkataan kita dengan mempertahankan pertobatan itu? Itu yang sangat sulit Bapak Ibu. Ya, di sini kita akan belajar ada beberapa poin untuk mempertahankan pertobatan. Ya, pertama, jadikan dasar pertobatan itu karena kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Atau cuma setengah-setengah? Atau cuma kita mengasihi Tuhan kalau Tuhan Engkau memberkati aku, kalau Engkau memberikan aku hidup yang senang. Kalau apa yang aku minta Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Apakah seperti itu? Kita sudah tahu upah dosa adalah maut. Bagi siapapun yang masih bertahan dalam dosa, pasti tidak akan memiliki keselamatan. Namun sangat disayangkan banyak orang-orang yang bertobat hanya karena apa? Rasa takut masuk neraka. Itu saja. Ya, saya takut nanti matinya saya masuk neraka. Saya bertobat Bapak Pendeta hari ini, Bu Pendeta.
Tetapi dia tidak bisa pertahankan pertobatan itu. Godaan lagi mulai datang dari luar, akhirnya dia mulai lagi. Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak hidup mengundang firman Tuhan itu untuk menghidupi kehidupannya. Nah, jangan jadikan pertobatan hanya untuk memperoleh keselamatan. Ini mulai banyak anak-anak Tuhan. Ya, orang mau bertobat hanya karena apa? Ingin mencari keselamatan. Tetapi jadikan pertobatan itu adalah sebagai dasar karena kita tahu kita harus mengasihi Tuhan. Itu yang utama. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Di atas orang tua kita, di atas suami, di atas istri, di atas pekerjaan kita, bisnis kita. Mungkin anak-anak kita. Itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Jadi ingat, keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang seharusnya itu bukan milik kita. Anugerah itu adalah di sini dikatakan Tuhan berikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Jadi anugerah itu tidak usah bayar. Karena Tuhan sendiri memberikan kita dengan cuma-cuma. Dia rela mati bagi kita. Ya, dia korbankan nyawanya bagi kita di kayu salib. Tetapi yang namanya cuma-cuma itu ya bukannya sembarangan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, setiap manusia dapat berbuat dosa. Oleh sebab itu dikatakan manusia adalah hamba dosa. Ingat, kita masih ada natur dosa. Jangan biarkan dunia di luar ya selalu menggoda kita. Kalau kita ada firman Tuhan, dia akan membentengi hidup kita, Bapak Ibu. Kasih kita kepada Tuhan tidak pernah luntur. Apapun tawarannya di luar, itu tetap kita pegang yang namanya kasih Tuhan. Nah, Roma 6 ayat 11-23, itu Bapak Ibu nanti baca sendiri ya, itu membahas ajaran. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Nah itu dari Roma ini membahas ajaran yang sama dengan satu ayat di Yohanes 8 ayat 34. Jadi Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Ini hati-hati, seorang budak yang diperbudak oleh manusia dapat melarikan diri sewaktu-waktu dan menjadi bebas. Tetapi orang yang menjadi budak dosa tidak mungkin bisa melarikan diri. Dia akan hidupnya diikat terus dengan dosa itu. Sampai kemanapun. Dia mau lari kemana? Tidak bisa. Dosa itu akan mengikat terus kehidupannya. Nah, namun sebaliknya, apakah kita di sini sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita tadi sudah tahu bahwa kasih itu adalah yang utama. Sebagai dasar dari pertobatan kita. Banyak orang Kristen berpikir kalau sudah ke gereja, kalau sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyi, ya kita sudah dibilang apa sudah mengasihi Tuhan. Ternyata tidak loh. Itu adalah bukan bukti mutlak ya kalau kita mengasihi Tuhan. Tidak. Yesus mengatakan orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mau melakukan kehendak Dia. Amin. Melakukan apa yang dia perintahkan di situ. Ada orang yang mengatakan, oh saya sudah hidup mengasihi Tuhan. Saya rajin ke gereja, rajin memberi, rajin melayani. Apa yang Bapak Pendeta mau perintahkan kepada saya, Ibu Pendeta perintahkan, saya langsung lakukan. Itu tidak jaminan Bapak Ibu. Tetapi sudah melakukan belum apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, pertobatan adalah bukti dari kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya, bukan saja kita dengar, tetapi kita lakukan yuk. Kalau kita baca, renungkan kembali, jangan sampai lupa, lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, nah mari jadikan dasar pertobatan kita. Yang pertama untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah jadikan dasar pertobatan kita untuk merubah pola pikir kedagingan kita. Nah, pertobatan itu bukan sekedar kita mengucapkan yang namanya penyesalan, atau bukan sekedar kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan,
Atau bukan sekedar kita didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Oh, saya sudah bertobat. Bukan itu, Bapak Ibu. Pertobatan itu adalah langkah kita untuk bertindak merubah setiap pola pikir. Kita mungkin mulut kita sudah berkata, saya menyesal dengan perbuatan kita. Tetapi mungkin masih tersimpan di pola pikir kita. Ya, di pikiran kita ini masih ada. Belum dibuang. Oleh sebab itu ketika ini masih menetap di dalam pola pikir kita, dia akan memerintahkan kita kembali untuk melakukan kembali apa yang sudah pernah kita lakukan. Ingat, dosa itu bisa mengingatkan kita suatu saat untuk kita kembali lagi melakukan hal yang sama. Ketika hal yang sama itu tidak kita buang, dia akan melahirkan lagi hal yang baru. Jadi hidup manusia kenapa penuh dengan dosa? Karena dosa dari awal tidak pernah dibuang. Nah, dengan memiliki pola pikir yang sudah dirubah, maka kita akan memiliki apa? Arah hidup yang benar, fokus kepada Tuhan. Kemudian apa? Berani menyangkal diri. Dan yang terakhir adalah, kita jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin mengaku, saya orang Kristen. Hidup kita sebagai orang percaya, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan tanpa batas. Ya, jangan melayani Tuhan itu karena saya ada waktu, karena saya punya uang, karena saya masih muda, saya masih gagah. Tidak ada yang mengatakan seperti itu di dalam firman Tuhan. Tetapi memang pada dasarnya setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Melayani dari hati kita yang paling dalam. Kalau kita sudah melakukan tadi poin pertama, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, saya berani jamin Bapak Ibu pasti mau melakukan melayani Tuhan tanpa batas. Amin. Ya, kalau melayani Tuhan itu jangan melihat yang aneh-aneh. Jangan melihat, oh karena yang menyuruh katanya saya suka dengan dia. Tidak, tetapi lihat Tuhan. Lihat semuanya itu yang kita lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu berubah? Kalau di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau engkau dirubah pembaharuanmu, pembaharuan akal budimu, secara otomatis kita bisa membedakan, ya, manakah yang baik di mata Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita melakukan yang namanya firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita bukan hanya cuma sebagai pendengar saja. Dikatakan kita bisa membedakan mana kehendak Allah atau bukan kehendak Allah, kita bisa tahu. Kemudian apa dikatakan? Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pola pikir kita kembali lagi harus dirubah. Mungkin selama ini saya sudah salah menjalaninya hidup ini. Kenapa ya kok Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan tetapi kelihatannya belum terima jawaban. Mungkin pola pikirmu yang salah. Ya, kita tidak melihat Tuhan itu sebagai fokus di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak pernah menyangkal diri selama ini. Mungkin kita tidak pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita hanya memberikan yang sisa kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa kita perlu berubah? Tadi yang saya katakan, dunia saat ini adalah menjadi ancaman bagi orang Kristen. Betul? Ya, kita tidak mudah loh hidup pada saat sekarang ini. Kita sudah banyak dengar nanti tahun depan akan terjadi apa. Tetapi saya katakan, anak-anak Tuhan dijaganya dengan sempurna pada Tuhan. Ya, saya percaya di sini yang berani mengatakan amin. Imanmu pertahankan kepada Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di sini roh dunia itu ada di mana-mana. Setiap hari kita berhadapan dengan yang namanya apa? Keinginan, pikiran, prinsip, moral dunia. Nah, apa saja perubahan itu? Perubahan yang perlu dilakukan oleh orang Kristen tidak hanya meninggalkan kebiasaan buruk, ya, atau kita suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau kita suka ya membuat keributan. Atau kita suka menganiayai seseorang mungkin dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, kelakuan kita. Ya, bahkan kita perlu ketahui bahwa di luar sana
Masih banyak orang yang tidak belajar Alkitab, tetapi perbuatannya tidak seperti ini. Masih banyak loh Bapak Ibu. Tetapi kita yang orang Kristen, yang selalu mengatakan, oh saya sudah belajar firman Tuhan, saya sudah hafal firman Tuhan, saya sudah lakukan dalam hidup saya, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Seperti yang saya katakan tadi, sering mengeluarkan kata-kata kotor, kebiasaan buruk sering terus dilakukan. Tetapi kita ingat, di luar sana, orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan, dia mungkin lebih baik dari kita. Tetapi inilah saatnya Tuhan mengumpulkan kita di dalam rumah Tuhan. Kita dengar firman Tuhan setiap minggu, mari kita berubah. Ya, pola pikir kita. Nah, Paulus menulis, berubahlah dengan mengubah pikiranmu. Dalam Alkitab, tata pikiran itu mencakup 3 hal, Bapak Ibu. 1, sikap. 2, kesanggupan berpikir. 3, apa yang cenderung kita pikirkan. Jangan-jangan kita memikirkan bukan hal-hal yang dari Tuhan. Hal-hal yang dari luar, yang sehingga bisa meracuni kita. Nah, sikap kita juga menentukan. Jadi agar kita tidak lagi dibentuk oleh dunia ini, kita perlu memeriksa dengan jujur mulai saat ini. Ayo, kita lihat diri kita saat ini. Dengan jujur, sikap saya sudah baik belum ya? Apakah sudah berkenan di mata Tuhan saat ini? Apakah tindakan saya ini Tuhan sudah benar? Ini perlu kita mengaku dengan jujur. Orang lain mungkin tidak bisa melihat. Mungkin mereka bilang gini, kalau kita baik-baik saja. Ya. Mungkin kita hidupmu fine-fine saja. Oh, sikapmu, tetapi di hati, di dalam pola pikirmu banyak yang harus dibuang. Banyak yang harus dilepaskan. Nah, bagaimana perubahan terjadi? Kita harus bisa melihat peranan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa saya sudah berubah, tetapi bisa tidak menunjukkan sikap, tindakan kita, perbuatan kita. Nah, semua ini yang membentuk kita adalah apa? Firman Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Biar bagaimanapun juga Bapak Ibu tidak bisa meninggalkan yang namanya firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itulah Dia yang mendidik kita. Karena itulah di situ Tuhan sendiri yang berfirman bagi kita, yang mengajar kita, bahkan memproses hidup kita. Ya, nah kita harus bisa melihat peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada tidak selama ini peranan firman Tuhan? Atau kadangkala Bapak Ibu dan Saudara datang ke tempat ini hanya cuma satu tujuan, saya ingin bertemu dengan seseorang. Saya nggak enak kalau nggak hadir dengan Bapak Gembala di tempat ini. Saya kan sudah dijadwal pelayanan hari ini. Nah, kalau orang yang sudah seperti ini, kita akan melihat sikap tindakannya, perbuatannya itu selalu tidak seturut dengan firman Tuhan. Artinya tidak ada peranan firman Tuhan masuk di dalam hidupnya. Seorang anak bisa tumbuh dengan baik dan dia takut akan Tuhan, butuh peranan orang tua. Betul tidak? Ya. Kalau peranan orang tuanya luar biasa, dia takut akan Tuhan, dia lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, si anak akan melihat. Contohnya papa mama saya, seperti ini, saya ikut. Sebandel apapun, serusak apapun, dia lebih mudah diperbaiki. Ketika peranan orang tua di dalam fokus kepada Tuhan. Nah, membersihkan cara berpikir kita yang lama. Sebelum kita kenal Tuhan, kita tahu sendiri. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Pikiran kita tuh kita. Saya nggak tahu loh pikiran. Istilahnya yang ada di dalam. Tidak semua suami mengutarakan pikirannya kepada istrinya. Demikian juga istri. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak baik, yang lama, yang jelek, yang buruk, yang sudah busuk, dibuang yuk. Masukkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan ini berperan terus di dalam hidup kita. Dia yang memerintah kita. Sehingga pola pikir kita diarahkan kepada Tuhan. Amin. Membersihkan. Kemudian mengubah kita menjadi sesuatu yang berharga di mata Allah. Sudah pasti. Ketika kita mau membersihkan pola pikir kita yang tadi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Otomatis Tuhan akan mengubah menjadi sesuatu yang baru kembali. Dia tidak akan memberikan yang sudah rusak. Yang rusak pun
Ya, dia bisa betulkan. Bahkan dia bisa ganti dengan yang baru. Betapa pentingnya pola pikir. Karena apa? Orang bisa berubah jahat, bisa berubah kejam, itu dari pola pikir. Kita mungkin menyesal, ya saya sudah ampuni dia. Saya sudah ampuni dia, saya berani sumpah. Tetapi di hati dan pikiran kita masih tersimpan. Karena apa? Tidak punyanya kita koneksi dengan Tuhan. Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, luar biasa, setiap hari, tanpa putus, dia akan mengingatkan kita terus. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Betapa sayangnya, ya ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, yang kedua adalah mari kita rubah pola pikir kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita dapat mempertahankan pertobatan kita. Jadikan dasar pertobatan kita dengan membuat satu komitmen untuk meninggalkan dosa. Tadi saya katakan, perkataan ini mudah untuk mengatakan saya menyesal. Ya, mengatakan dengan secara mudahnya, ya saya akan meninggalkan dosa. Tetapi kalau engkau tidak punya komitmen, bisa-bisa besok, seminggu, 2 minggu, sebulan lagi, kau akan melakukannya lagi. Tancapkan komitmen itu di dalam hidupmu. Ketika kita sudah berubah pola pikir kita, saya percaya, ketika kita mau ambil satu komitmen, untuk saya tidak mau lagi melakukan, saya percaya engkau bisa melakukannya. Amin. Nah, sangat mudah bagi kita terjatuh dalam dosa yang sama, Bapak Ibu, karena iblis itu memakai dosa lama kita sebagai senjata yang paling ampuh, ya, untuk menjatuhkan kita. Saya percaya setiap kita ini punya masalah-masalah dulunya, ya, sebelum kita terima Tuhan, dan mungkin kita juga pernah mengalami seperti ini. Sudah jatuh, bertobat, mengulang lagi dengan dosa yang sama. Nah, karena itu dibutuhkan yang namanya komitmen. Supaya dosa yang sama itu tidak timbul lagi, tidak menggoda lagi kita. Komitmen kita dengan Tuhan seperti apa saat ini? Apakah engkau sudah ambil satu komitmen untuk engkau rajin setiap hari baca firman Tuhan? Komitmenmu, kita merenungkan firman Tuhan, kemudian kita bersekutu dengan Tuhan, mulai bercakap-cakap dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan roh hikmat dan pewahyuan kepada kita. Komitmen ini sangat penting. Jadi langkah yang bisa diambil untuk memperkuat komitmen kita ini adalah mari kita fokus ke depannya. Jangan kita lihat terus ke belakang. Kebanyakan orang karena tidak punya komitmen, ya yang diingat yang di belakangnya terus. Yang di depan ini tidak. Mungkin seorang bapak sudah meninggalkan rasa tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Yuk lihat ke depan, yuk fokus. Saya memiliki anak. Dia harus memiliki masa depan yang cerah. Dia harus memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Itu dibutuhkan komitmen seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena kalau tidak, kita terus mengingat apa yang terjadi masa lalu. Masa lalu itu kalau kita terus ingat-ingat, bahkan kita tidak menancapkan komitmen itu, dosa itulah yang akan mengintimidasi kita. Kesalahan itu akan mengintimidasi kita. Sudahlah, nggak ada yang lihat kok. Enak kok ini. Tawaran dari luar. Nggak apa-apa, ini untungnya banyak loh. Cuannya besar. Dibilang begitu. Tapi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita lebih bertanya dulu sama Tuhan. Betul tidak ini dari Tuhan? Ya, kalau kita mau berbisnis, membuka usaha, kemudian mungkin menjalin bisnis dengan seseorang, begitu. Inilah yang dikatakan bahwa komitmen. Dan yang paling penting, menjaga keintiman dengan Tuhan. Itu sudah tidak bisa dikatakan, oh, keintiman dengan Tuhan sekali-sekali sajalah. Tidak. Tetapi menjaga keintiman dengan Tuhan itu setiap saat. Untuk tidak terjadi celah iblis masuk dalam hidup kita, Bapak Ibu. Di Filipi 3 ayat 13, ya, sebagai ayat yang terakhir, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku.
Paulus pernah memiliki kehidupan yang luar biasa kejamnya. Tetapi apa dia bilang? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku apa yang ada di hadapanku. Di hadapan kita Bapak Ibu, fokuskan mata kita kepada Tuhan. Dia yang akan memimpin hidup kita. Apa yang kita mau lakukan, langkah kita ini dituntunnya oleh Dia. Nah, mungkin kemarin kita pernah gagal, Bapak Ibu, untuk mempertahankan pertobatan ini, ya, yang telah kita lakukan berulang-ulang. Tapi jangan pernah takut, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di tempat ini ada yang memiliki masalah, dengar firman Tuhan pada hari ini, ayo lakukan. Tidak usah ditunda. Datang kepada Tuhan langsung. Ya, ketika nanti kita menyembah Tuhan, ayo kita arahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau buang semua hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saya ingin fokus kepada Tuhan supaya hidupku berkenan. Ya, persiapan kita hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, ya, kita akan melakukan penyembahan. Kita akan menyanyikan lagu, bukan hanya untuk kita nyanyikan saja. Kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu, ya, buka suaramu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tinggalkan segala perbuatan-perbuatanku yang tidak berkenan di matamu. Ya, nah, kekasih-kekasih Tuhan, tadi kita sudah belajar 3 tahap, ya, mempertahankan pertobatan itu tidak mudah. Tetapi poinnya adalah yang pertama apa tadi? Jadikan dasar pertobatan kita karena kita mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu ingat loh, itu di atas tuh segala-galanya loh. Ya, jangan sampai ini. Saya kemarin, ini saya selipin sedikit ya, saya agak kaget kemarin. Jadi banyak sekali, kalau kita lihat di televisi, artis, film, itu semua sudah tidak seperti ini. Tapi dia menyebut Tuhan ada, tetapi dia bilang apa? Cintaku lebih besar padamu, baru kepada Tuhan. Itu sudah mulai banyak. Hati-hati seperti itu. Pertahankan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau engkau belajar firman Tuhan seperti itu, lakukan seperti itu. Ya, ketika di luar ada yang mulai mengganggu dengan hal-hal yang seperti itu, engkau harus berani menyanggah. Itu tidak baik. Itu tidak benar. Begitu. Yang kedua, jadikan dasar pertobatan kita untuk merubah pola pikir kedagingan kita. Karena kita masih hidup di dalam daging. Kita masih sakit. Kita dikatain saja sama orang, kita sakit hati. Maka itu pola pikir kita. Harus kita rubah. Yang ketiga, jadikan dasar pertobatan kita dengan membuat komitmen untuk meninggalkan dosa. Bukan hanya dengan mengucapkan saja dari perkataan kita. Tetapi ada satu komitmen yang kita tancapkan di dalam hidup kita. Amin. Ya, biarlah pada hari ini firman Tuhannya bukan saja kita dengar. Tetapi mari keluar dari tempat ini. Lakukan di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat karya Tuhan. Ya, nyata dalam hidupmu. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang untuk pemain musik, worship leader. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang baru saja Kau sampaikan. Kami bersyukur Tuhan masih berbicara kepada kami. Masih ada kesempatan yang luar biasa Tuhan, kami masih bisa Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus dengan keberadaan kami Tuhan, seberapapun yang hadir pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, di situ Engkau sudah hadir terlebih dahulu Bapa. Engkau sudah menghampiri kami satu persatu Bapa. Bahkan Engkau melawat dan menjamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah terus Tuhan Yesus. Sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami akan mempersiapkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami bisa menjadi mempelai-Mu Bapa. Bahkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan-Mu. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah
Engkau Bapa, Allah yang kami sembah. Yesus, kuasa-Mu yang ajaib boleh kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih pengorbanan-Mu. Inalaya surga, inalaya sih. Haleluya, haleluya. Inalaya Yesus, haleluya. Inalaya Santo, inalaya Yesus, inalaya Sigala. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami Tuhan Yesus menyembah saat ini Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Nya. Kami kami di dalam hidup ini Tuhan, kami seturut dan sejalan dengan-Mu ya Bapa. Persiapan hati kami Bapa, sebentar kami akan masuk, kami akan duduk di hidangan dengan-Mu ya Bapa. Akan makan, kami akan minum anggur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah ya Yesus, ya Allah ya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saya undang para penanya perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapa, di hadapan kami ada bagi perjamuan, ada roti, ada anggur. Ketika kami makan roti ini Tuhan, roti yang dipersekutukan dengan daging, anggur yang dipersekutukan oleh darah-Mu Tuhan. Janganlah ini menjadi satu kebiasaan atau rutinitas Tuhan ketika kami makan dan minum. Tetapi Tuhan Yesus, ini menjadi satu peringatan bagi kami ya Bapa. Untuk kami masih mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan-Mu untuk kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang sungguh besar buat kami. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan. Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Engkau menebus kejahatan yang ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Betapa dahsyat dan luar biasanya Bapa, Engkau memberikan anak-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap kali kami makan dan minum, ini menjadi peringatan akan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa, hari yang spesial hari ini Tuhan yang Kau sediakan. Kami masih bisa mengadakan perjamuan kudus Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan makan dan minum bersama-sama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan Bapa roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk melakukan perjamuan kudus ini. Amin. Kita bisa nyanyikan refrennya. Takkan lupa kasih-Nya.
terima roti dan anggur, boleh bangkit berdiri. Kiara labayas, kiara lamalabayas. Kiara lamalabayas, kiara lamayas, kiara lamalabayas. Kura labayas, kiara labayas. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kiara labaya sira, kina labaya sura labaya sira, ura labaya sina labaya sira, oh syara labaya kina labaya sira. Tubuhmu dihancurkan Tuhan buat kami, tubuhmu disesat Tuhan buat kami. Hukuman yang tidak seharusnya engkau terima Tuhan ditimpahkan kepadamu Bapa. Dan engkau rela mati bagi kami Tuhan. Bahkan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat korban-Mu ya Bapa. Syarala bayasi kiara lama bayasi. Kurala bayasi kiara lama bayasi. Kekasih-kekasih Tuhan. Lalu sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita buka suara kita. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa melakukan perjamuan kudus ini,
Tuhan Yesus, untuk seluruh jemaat di tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, Kau pegang terus hidup mereka ya Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka pada hari ini Bapa. Kau jamah mereka menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Jika ada di antara mereka saat ini Bapa, mereka Tuhan Yesus masih sulit ya Bapa untuk mengakui kesalahan mereka, perbuatan mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka kemampuan, kesanggupan Tuhan Yesus untuk mereka bisa melakukannya. Bapa, kami menyerahkan seluruh umat di tempat ini. Mari di antara Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang ingin terus diproses hidupnya oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus akan memberikan Tuhan Yesus penyertaan dasar dan luar biasa. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan saat ini, dan mulai katakan di dalam hatimu saat ini, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Tuhan kami ingin melayani Engkau dengan seluruh hati kami Bapa. Tuhan kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Yaralabaya sekian lama-lama-lama Uralabaya sekian lama-lama-lama Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang berangkat saat ini Bapa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami satu-satunya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, mereka terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada mereka. Inilah Tuhan umat-umat, inilah anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus mendekat mereka. Mereka bisa menjadi teladan, mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar, bagi keluarga mereka. Bahkan Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar mereka tinggal Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Roh yang menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa untuk Bapak Yohan dan Ibu Mary Bapa. Ya Tuhan Yesus, di atas pundak Bapak Yohan dan Ibu Mary, Kau sudah memberikan tanggung jawab Bapa untuk mengembalakan domba-domba di tempat ini Bapa. Berikan kemampuan, kekuatan Bapa, berikan roh hikmat, kemampuan, bahkan beserta dengan anak-anak mereka, calon menantu, bahkan beserta dengan seluruh staf pelayan ada di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka bergandengan tangan Tuhan Yesus untuk terus memajukan kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, pakai mereka Tuhan Yesus untuk mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa Bapa, untuk mereka bisa menjadi alat-Mu yang berguna Bapa. Bapa, kami menyerahkan ini semua di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pengembalaan dari Bapak Yohan dan Ibu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, tempat ini tempat yang akan didatangi oleh banyak orang mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus Tuhan Yesus gereja ini bisa bangkit dan terus ya Bapak menjalankan apa yang menjadi visinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Kau bekerja terus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di atas segala-galanya. Terpujilah sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, amin. Haleluya, kita percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadikan kita untuk pribadi yang lebih baik lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Ibu Pendeta Hani Susilo, yang
Sungguh luar biasa melayani kami dari jauh-jauh ke sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita memberikan yang terbaik. Saya undang untuk pelayan yang bertugas. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu pada kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Pakai persembahan ini Tuhan Yesus untuk menjangkau gereja-Mu di tempat ini Bapa. Dalam nama-Mu kami siap untuk memberi. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kita mau katakan satu lagu, apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Siapa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Atas semua melakukan segala perkara Puji nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk di tempat ini ada jemaat baru yang merasa baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri. Ada Ami dan anaknya Ibu Pinti ya, Cece Michelle. Puji nama Tuhan. Selamat bergabung di tempat ini. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus saudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji nama Tuhan. Kami mengundang saudara untuk dapat hadir di pertemuan ibadah selanjutnya, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan hambanya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul, semua kena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk untuk Ibu Hani yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai luar biasa menjadi salam berkat dimanapun Ibu berada. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman seperti biasa. Ibadah kita setiap hari Minggu jam 10 pagi, dan ada juga sekolah ibadah untuk anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, bawalah anak-anaknya untuk ikut ibadah anak sekolah minggu ya. Dan setelah ibadah selesai ada ibadah youth ya. Hari ini kayaknya ada acara youth movie kalau tidak salah ya acaranya ya. Bagi anak-anak youth bisa ngikutin. Dan setiap hari Senin kita juga ada ibadah fellowship.
jam 19.30 dan hari Rabu juga ada. Kita Senin sama Rabu ya. Dan Kamis khusus untuk yang ikut SOM ya, yang akan dilayani oleh Bapak Korda Insinyur Andreas Kurniawan ya. Bapak Ibu bisa mengikuti. Dan untuk ibadah Natal kita nanti di tanggal 25 Desember ya, kita akan mengambil tema dari sinode, yaitu kesatuan keluarga yang membawa dampak, diambil di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Itu aja pengumumannya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan doa syafaat. Kita nyanyi satu lagu. Kasih-Mu beranugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik, semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu pendetahan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Engkau berkati, Kau pakai lebih heran lagi menjadi saluran berkat Tuhan, di mana saja beliau melayani ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sinode Betani Indonesia juga Tuhan, berkati untuk semua programnya Tuhan, biar setiap program sinode ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, biarlah kami ada kesatuan hati di dalam melayani Engkau Tuhan, serta setiap kami Tuhan agar kami boleh saling support untuk pelayanan-Mu di tempat ini, untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jadwal dan jam ibadah yang ada Tuhan, biar setiap ibadah ini Tuhan boleh memuliakan Engkau ya Tuhan, sertai setiap kami ya Tuhan, pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan kami semuanya Tuhan, juga menyertai kondisi ekonomi yang saat ini tidak menentu, tapi kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada jalan keluar Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan paling terbaik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, tanamkan kepada mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semua tentang kuasa-Mu Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah, hamba-Mu akan menyampaikan doa berkat, kami serahkan kepada Tuhan. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk kita siap menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang selalu membimbing kami, menuntun kami,
menolong kami dan memberkati mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semuanya kita foto dulu ya, jangan turun dulu. Kita foto dulu. Yuk. Mau foto di mana? Mau foto di mana? Apa aja? Sabar kan? Ya kayak di matik nanti dulu Pak. Sebelah sini yuk. Sebelah situ. Sebelah sana aja. Bawa tiga. Ya, yuk kita foto dulu. Ayo yang di bawah naik lagi. Kita foto dulu. Mana Buana? Ini Buana sebelahnya. Sini nempel. Gimana fotonya? Saya belakang. Dia main belakang ya. Iya, bagus ya. Tapi kalau yang lihat boleh di belakang. Yang mau apa? Ayo. Ayo, Ri. Dekat samping saya, siapa lagi? Sebentar ya. Sebentar. Yang samping saya sama. Nah, gimana bagusnya? Semuanya kelihatan. Tunggu bentar Ki Mamun, tunggu sebentar. Orang tua. Tunggu. Kelihatan semua Mahmud. Kelihatan semua Pak? Iya. Jempolnya ya. Oke, angkat jempolnya. Tunggu. Ya, pas. Mana yang foto? Gimana mau foto? Ulang lagi. Ulang lagi. Masker semuanya. 2, ada masker 3. Sekali lagi. 2, 3. Bebas. Bebas. Saya terima kasih. Soalnya kagak ketawa lah kalau Bu Hani yang nyanyi. Kalau kami itu belajar ya. Aduh, iya kalau mau Mary mah tawa mulu. Kalau Bu Hani mah enggak loh. Bagus suaranya. Aduh.